Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam ayat yang ke-18. Ini ya saudaraku ya. Tak lama lagi kita akan masuk dalam pasal yang ketiga, 4 dan kelima. Tak kerasa ya. Sudah sampai di dalam ayat yang ke-18 pasal 2. Di bagian yang ketiga, bagian pertama garis besar, bagian kedua adalah itu tinggal dalam persekutuan dengan Allah itu. Dan ketiga, peringatan tentang antikristus. Kita akan banyak belajar antikris di pasal-pasal ini, di ayat-ayat ini saudaraku. Di dalam ayat yang ke-18 sampai 29. Rasul Yohanes mengingatkan tentang bahayanya antikristus. Kita belajar ini saudaraku. Jangan sampai kita ketipu. Tujuan Rasul Yohanes memberi peringatan tentang antikristus ini karena banyak orang-orang yang menentang Kristus, baik dari segi keilahiannya maupun segi-segi ajarannya. Oleh karena itu, Rasul Yohanes menyebut mereka sebagai antikris. Mereka itu antikris karena mereka menyangkal tentang keilahian Yesus dan menyangkal tentang ajaran-ajaran Yesus. Itu antikris. Nah, di dalam ayat yang ke-18 kita bacakan, saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian. Remaja-remaja, atau dalam bahasa Inggrisnya little children, tetapi dalam terjemahan young itu little youth, ya anak-anak atau remaja-remaja, oke lah. Ini sekarang adalah jam terakhir. Loh, sekarang ini loh jam terakhir. Itu padahal penulisan itu waduh tahun berapa? 100 dan 70 80 kan ini. 1 Yohanes ini sekitar itu. Nah, itu jam terakhir. Sekarang. Apalagi sekarang, saudaraku. Ini sudah mendekati akhir. Ini jam terakhir. Dan seperti yang sudah kamu dengar bahwa antikristus akan datang. Loh, zaman dulu sudah didengar loh, antikristus akan datang. Bahkan sekarang sudah banyak antikristus. Zaman dulu sudah banyak antikristus. Demikian juga kita mengetahui bahwa inilah jam terakhir. Ayat 18 ini menarik sekali, mengandung rahasia yang besar. Antikristus sudah ada dan antikristus akan datang. Jelas loh ayatnya ini. Kamu sudah dengar antikristus akan datang? Ya. Tapi sekarang sudah ada banyak antikristus. Loh kok nanti ayat ini bertentangan saudara. Nah ini Rasul Yohanes menuliskan kalimat pertamanya ini dengan ditujukan kepada kaum remaja. Secara rohani inilah golongan orang Kristen yang terus mengalami pertumbuhan rohani. Mereka diperingati agar jangan sampai tertipu oleh antikris. Sehingga berawal dalam roh, berakhir dalam daging. Galatia 3:3. Rasul Yohanes tidak mau seperti itu. Ayo diperingati. Ini adalah jam terakhir. Dan kamu sudah dengar loh firman itu. Antikristus akan datang. Bahkan sekarang sudah banyak antikristus yang ada dalam dunia ini. Lihat. Ini jam terakhir. Pada tahun-tahun itu loh. Itu tahun-tahun awal sesudah kehidupan Kristus. Zaman rasul-rasul itu kan. Loh. Itu diomong jam terakhir. Bahkan dikatakan antikristus sudah ada banyak saat itu. Ini memang ada kontradiksi, yaitu antikristus akan datang, tetapi di sisi yang lain antikristus sudah datang. Ini dapat disimpulkan, saudaraku, ada dua golongan antikris. Nah, saudara, ini rahasia yang besar supaya kita tahu ada dua golongan antikristus. Satu, roh antikristus. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga. Dalam KJI saya bacakan, dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang di dalam daging itu bukan dari Allah. Dan inilah antikristus itu, ya, yang telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Roh antikristus. 1 Yohanes 2:18 ini juga mengacu golongan roh antikristus. Loh, sudah banyak antikristus. Loh, Tuhan kok belum datang? Padahal ada pelajaran setelah pengangkatan zaman antikris. Harus Tuhan Yesus datang dulu, baru zaman antikris. Loh, ini kok zaman tahun 70
80, 90 sudah ada antikris. Inilah roh antikristus itu. Roh antikris itu bisa dikatakan roh setan. Yohanes 8 ayat 44. Iblis itu bapak pembunuh, bapak pendusta. Yohanes 10 ayat 10. Pembunuh, pembinasa, pencuri. Roh antikristus ini hinggap dan merasuki. Setelah hinggap, dia juga bisa merasuki orang-orang yang bisa dijadikan alat untuk melawan Tuhan dan firman Tuhan. Kita tentu tidak boleh menuduh orang dihinggapi roh antikris. Kamu dihinggapi roh antikristus. Jangan menuduh sembarangan. Tapi dengan pengertian firman dan kesan dari Roh Kudus, ada peneguhan dari Roh Kudus, maka kita bisa membedakan antara roh antikristus dan bukan. Terhadap orang-orang semacam ini, kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi tetap penuh kasih dan pengampunan. Roma 12 ayat 21. Kita nggak perlu takut terhadap roh antikris ini. Nggak perlu takut. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh antikristus. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Yang kedua, Tuhan jaga secara detail dan sempurna. Matius 10:30, bahkan rambut di kepala kita jatuh pun Tuhan tahu. Zakaria 2:8, kita ini seperti biji mata Allah. Yang ketiga, kita diberi kuasa cukup untuk melawan antikristus. Dengan nama siapa? Nama Tuhan Yesus Kristus. Yakobus 4 ayat yang ke-7, hampiri Allah dan lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Yang keempat, kita diperlengkapi dengan selengkap senjata Allah. Efesus 6 ayat 11. Jadi gak perlu takut dengan roh antikris. Nanti saya dihinggapi roh antikris. Tidak perlu takut. Karena 4 hal tadi. Kita punya roh Allah lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Tuhan detail menjaga kita secara sempurna. Kita diberi kuasa untuk melawan. Dan diperlengkapi dengan senjata Allah. Yang penting di pihak kita hidup benar, hidup suci. Maka gak akan ada roh antikris. Apa sih roh antikris itu? Itu adalah roh yang membenci Tuhan dan membenci firman-Nya. Ada banyak orang-orang yang membenci kekristenan, bahkan ingin membunuh. Itu roh-roh antikris, saudaraku. Yang hingga bahkan merasuk pada orang-orang tokoh-tokoh itu. Sehingga mereka begitu berani menentang kekristenan. Begitu berani mungkin mereka menentang, membunuh, bahkan mereka membinasakan. Zaman dahulu itu ada genosid, Israel dibinasakan. Itu saudaraku. Demikian juga kekristenan di zaman komunis itu juga pengen dibinasakan. Kalau yang Israel digenosid oleh Hitler itu bukan roh antikris, itu roh kebencian, saudaraku. Juga roh setan termasuk ya. Roh antikris dan roh setan itu memang sama. Tapi kenapa kok dinamakan roh antikris? Karena benar-benar menentang kekristenan. Tapi dalangnya tetap sama. Setan, roh setan itu. Cuman dinamakan ya setan jenis menentang antikristus itu. Memang semua setan yang menentang Tuhan ya. Cuman ini istilah Alkitab yang kita perlu belajar. Ada orang-orang yang zaman komunis banget itu orang Kristen dibunuh, disiksa. Itu roh antikris yang merasuk dalam diri orang. Ada orang-orang yang dihinggapi roh antikris sehingga dia menghina firman Tuhan. Kamu Kristen, wah kamu bodoh, kamu makan kasar, goblok kamu. Kristen apa Kristen itu? Jujur, mati kamu jujur. Itu dihinggapi roh antikris, menentang ajaran firman Tuhan. Nah itu. Dan itu sudah banyak beredar dari dulu sampai sekarang ini banyak beredar. Kita gak perlu takut tapi. Dan orang-orang yang membenci kekristenan gak perlu takut. Golongan-golongan yang membenci kekristenan gak perlu takut. Yang penting kita mengampuni, kita punya kasih, kita punya 4 hal tadi. Maka Tuhan akan memperlengkapi kita, melindungi kita. Kedua, itu adalah pribadi antikris yang sejati, yang sebenarnya. Apa itu, saudaraku? Dikatakan dalam pasal 2:18, 1 Yohanes, antikristus akan datang. Padahal sudah banyak beredar. Itu rohnya. Yang akan datang siapa? Itulah pribadi antikristus yang sebenarnya.
Kita baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-6. Jadi nggak perlu bingung, yang penting kita melihat konteksnya, ayat demi ayat itu akan nyambung. Tapi kalau ayat demi ayat itu saling bertentangan, coba kita perenungkan lagi, karena ayat demi ayat itu nggak saling bertentangan, tapi saling terkait satu dengan yang lain. 2 Tesalonika 2:16 dikatakan, dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita. 2 Tesalonika 2:6, sorry. 2 Tesalonika 2:6, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang ditentukan baginya. Siapa ia ini? Itu adalah antikris, saudaraku, antikris. Itu di dalam ayat yang ke-7, 8 itu kedurhakaan, saudaraku. Pribadi lawan meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah, itu ayat yang keempat. Di dalam 2 Tesalonika 2 ini banyak bicara tentang antikris, saudaraku. Itu pribadi antikris yang sebenarnya yang akan muncul pada saatnya. Kapan? Itu setelah pengangkatan muncul pribadi antikris yang sebenarnya. Nah, sebelum pengangkatan itu ada pribadi antikris pendahulu. Tapi kita nggak akan bahas ini. Saya akan bahas pribadi antikris dalam satu topik tersendiri, yaitu tentang antikris. Sekarang kita akan lihat fokus dalam ayat yang ke-18 ini, saudaraku, biar tidak terlalu melebar. Pribadi antikris yang sejati, dia ini berasal dari orang beriman awalnya. Itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 19. Ini nanti kita akan lihat 1 Yohanes 2:19. Berasal dari orang beriman, kemudian murtad. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Ini ya, murtad. Tetapi banyak orang disesatkan karena dia duduk di bait Allah. 2 Tesalonika 2 ayat yang keempat. Nih, saya bacakan aja ya, 2 Tesalonika 2 ayat yang kedua sampai dan seterusnya. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Kapan Tuhan Yesus datang kedua kalinya? Itu di ujung 7 tahun itu, minggu ke-70 Daniel. Sudah bisa pelajarin itu lagi dalam video saya yang sebelumnya di dalam The Secret of Judas. Itu sebelum hari itu hari Tuhan Yesus datang kedua kalinya, tahap yang kedua, itu akan datang manusia durhaka. Nah, ayat yang keempat, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Mau menyatakan diri sebagai Allah, saudaraku. Ini antikris. Dia menipu orang-orang beriman. Tampaknya manis, duduk di bait Allah, padahal dia iblis. Manusia durhaka, manusia yang dirasuk oleh iblis. Jadi pribadi antikris ini adalah gabungan antara manusia dengan iblis. Gabungan. Itu dia sempurna dalam dosa. Oleh karena itu antikris sejati itu, antikris sebenarnya di 3,5 tahun kedua akan muncul pribadi antikris sebenarnya. Dia itu akan dilempar ke dalam Gehenna, lautan api, hidup. Kenapa kok bisa hidup? Padahal manusia harus mati dulu baru dihakimi, baru masuk neraka atau surga. Nah, ini antikris tidak langsung, ya penghakimannya langsung saat itu juga langsung masuk ke lautan api tanpa mati. Kenapa? Karena sudah sempurna dalam dosa. Nah, jadi beda ya, di dalam ayat 18 ini kita mempelajari antikristus sudah ada. Ya, itu roh antikris. Kita nggak perlu takut roh antikris. Kedua, akan datang. Siapa itu? Itulah pribadi antikris yang sebenarnya yang akan
datang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.